Assalamualaikum teman-teman PNS semua. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa hak cuti yang didapatkan oleh setiap PNS. Yang pertama adalah cuti tahunan. Cuti tahunan dapat diambil selama 12 hari kerja dalam setahun dan dapat diberikan paling kurang 1 hari kerja. Sisa hak cuti tahunan yang tidak digunakan dapat digunakan pada tahun berikutnya, paling banyak 6 hari kerja. Selanjutnya, hak cuti tahunan yang tidak digunakan 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja, termasuk hak cuti tahunan dalam tahun berjalan. Dan cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya untuk paling lama 1 tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak. Kemudian, ada cuti kerana alasan penting. Cuti ini diberikan bagi PNS dan CPNS apabila ibu, bapa, isteri atau suami, anak, adik, kakak mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia. Salah seorang anggota keluarga tersebut pada kalimat di atas meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan. Kemudian, cuti kerana alasan penting ini juga dapat diambil bagi PNS laki-laki yang istrinya sedang melahirkan operasi cesar dan PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam. Dan cuti kerana alasan penting ini paling lama diambil adalah 1 bulan. Selama menjalankan cuti kerana alasan penting, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS. Kemudian ada juga cuti besar. Cuti besar bagi PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Cuti ini hanya dapat diambil bila telah bekerja 5 tahun berturut-turut, seperti menunaikan ibadah haji pertama kali. Cuti besar ini paling lama adalah 3 bulan dan digunakan kurang dari 3 bulan, maka sisa hak cuti besar dihapus. Kemudian, PNS yang cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang sama. Selama cuti besar, PNS bersangkutan menerima penghasilan gaji seperti gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan. Cuti besar dapat ditangguhkan apabila kepentingan mendesak, kecuali untuk menunaikan ibadah haji pertama kali atau sebagai pengganti cuti melahirkan untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya. Selanjutnya, ada juga yang dinamakan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi atau mendesak. Alasan pribadi dan mendesak antara lain: yang pertama, mengikuti atau mendampingi suami isteri, tugas negara, tugas belajar, atau bekerja di dalam atau di luar negeri. Kemudian, cuti di luar tanggungan negara juga bisa diambil untuk menjalani program untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya, untuk mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami, istri, atau anak yang memerlukan perawatan khusus, dan mendampingi atau merawat orang tua, mertua, sakit atau gugur. Cuti di luar tanggungan negara dapat diambil paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Dan PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut dapat diberikan dengan keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN. PNS yang menjalani CLTN tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Cuti selanjutnya yaitu adalah cuti sakit. Cuti sakit paling sedikit dapat diambil 1 hari dengan menyampaikan surat keterangan sakit yang melampirkan surat keterangan dokter. Kemudian, bila sakit 2-14 hari, itu dapat mengajukan permintaan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter. Di atas 14 hari, cuti
Cuti sakit dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah. Kemudian bagi PNS yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 bulan. Bagi PNS yang mengalami kecelakaan dalam bertugas berhak cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan cuti melahirkan. Cuti melahirkan ini biasa diambil oleh para PNS wanita untuk kelahiran anak-anaknya. Cuti melahirkan ini adalah untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. Cuti ini diberikan paling lama 3 bulan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS dapat diberikan cuti besar. Selama menjalankan cuti melahirkan, PNS yang bersangkutan tetap menerima penghasilan PNS. Yang terakhir adalah cuti bersama. Cuti bersama biasanya ditetapkan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Cuti bersama ini juga tidak mengurangi hak dan cuti tahunan. Kemudian, PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan hanya dalam tahun berjalan. Dengan penjelasan infografis ini, mudah-mudahan teman-teman PNS semua dapat memanfaatkan semua cuti yang diberikan oleh pemerintah kepada kita agar kita dapat bekerja lebih baik dan berkinerja lebih baik di masa yang akan datang. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.